Jelang keberangkatannya ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji, Jumat besok, Ruben Onsu menggelar acara Walimatus Safar sekaligus syukuran rumah barunya Rabu kemarin. Acara pamitan Ruben akan bertolak ke Tanah Suci dihadiri oleh sederet sahabat, anak-anak yatim piatu dan juga Ustadz Maulana sebagai pemberi tausiah. Diawali dengan salat berjamaah dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sederet momen harum mewarnai acara ini, termasuk saat Ruben melakukan sujud syukur, serta memeluk satu persatu sahabat yang datang sambil berlinang air mata. Allahu Akbar. Ya Allah, jikalau ku angkat kepalaku, tidak akan kulangi semua dosa-dosa itu. Aku tobat ya Allah. Ruben memberikan pembelajaran yang luar biasa. Ruben tidak neko-neko. Dan Ruben ternyata sudah menjalani Islam, mendalami Islam tanpa harus dipublikasi. Dan kunci yang hebatnya Ruben, ikhlas. Ilmu ikhlas itu yang luar biasa. Pada hari ini itu kan Walimatus Safar Haji atas anak kami Ruben Onsu. Dan ini kami memang tidak menyangka-nyangka, rupanya dengan izin Allah dia dipanggil untuk menjadi haji. Masya Allah, syahdu, terharu. Karena apa ya, orang mau berangkat haji itu kayak orang mau pamitan ya. Jadi sedih, tapi kita berdoa semoga nanti hajinya mabrur. Dikuatkan dan diberi kelancaran Amin. Dalam beribadah di Tanah Suci. Sedih sampai terharu gitu, karena udah lama gak ketemu, tiba-tiba Kak Ruben udah mau berangkat haji. Gak sangka aja kayak, wah ternyata Kak Ruben udah sampai di titik ini ya, jadi kayak gak nyangka aja. Pasca bercerai, Ruben Onsu memang memilih angkat kaki dari rumah mewahnya di kawasan Pondok Indah dan memilih menempati rumah barunya yang berlantai 2 dan juga dilengkapi dengan kolam renang. Di rumah barunya itu yang memiliki ruang keluarga yang amat luas, Ruben juga tak lupa untuk memajang foto anak-anaknya. Dan eksklusif di Silet, inilah rumah baru Ruben Onsu. Ya pokoknya gini, bukan syukuran rumah baru sih, tapi lebih ya mencari sedikit nyaman gitu. Cukup lah buat saya sendiri. Ya alhamdulillah bukan yang bagaimana seadanya aja. Masih banyak juga yang kosong, masih banyak juga yang perlu diisi. Pasti suasana berbeda, tapi yang pasti sekarang ini saya masih fokus dengan apa yang lagi dikerjakan aja gitu. Suruh tinggal di sini aja gitu. Tapi kan tadinya Kak kemarin itu kan nggak punya rencana mau di sini dulu. Mama kan di rumah masih punya rumah. Tapi nanti dipikirkan sama Mama. Karena kan Ben udah sendiri ya kan. Insya Allah di sini. Momen menarik juga terjadi saat Ruben memperkenalkan saudara-saudaranya dari garis keturunan sang mama yang berdarah Arab. Meski bertaut darah yang cukup erat, namun karena satu dan lain hal, Ruben ternyata tidak pernah bertemu dengan saudara-saudara dekat almarhumah sang mama selama 42 tahun. Ini baru sebagian sih, nanti aku pas habis lebaran itu
Insya Allah habis kepulangan haji baru kita berkumpul semuanya. Jadi masih belum hafal namanya. Kalau ini apa berarti dia? Jatuhnya apa? Oh cucu. Keponakan ya kan? Iya kan? Seneng lah gitu. Ya bahagia yang nggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Tapi yang pasti saya cuma bisa bilang bahagia sekali. Jadi kita dari pihak ibunya Ruben. Jadi neneknya Kak Ruben ini itu kakaknya dari nenek kita gitu. Ya kurang lebihnya kayak gitulah. Doanya semoga dilancarkan hajinya, mabrur, kembali ke sini jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu tentunya doanya. Selain sahabat dari kalangan selebritis dan juga keluarga dari garis keturunan sang mama yang juga tak kalah mencuri perhatian dari acara Walimatus Safar Ruben Onsu adalah kehadiran Desi Ratnasari. Sang pelantun tenda biru itu bahkan rela langsung datang selepas menghadiri acara di Serang, Banten. Ruben dan Desi yang dikabarkan tengah dekat bahkan sempat sholat berjamaah bersama keluarga yang lain, serta saling melontarkan gombalan yang bikin baper semua yang mendengarnya, termasuk tim silet yang meliput. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi, takkan ku sia-sia. Saya cuma bilang, telat bisa nggak? Saya bilang kalau nggak bisa mending nggak usah gitu, daripada saya nanti datang terus telat nggak nyaman. Saya bilang nggak, kok orang di rumah. Oh ya udah. Terus saya bilang, sorry gue yang salah, gue yang ngedadak. Baru tadi malam memutuskan mau Walimatus Safar. Enak ya kalau dimakan sama dia. Jadi bikin selera gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang gara-gara ngeliat dia makan kayaknya enak ya. Tapi gini, ragu berani enggak gitu ya. Ya kan aku bilang biarin aja. Kalau itu membahagiakan orang, cerita kita membahagiakan orang. Yeah. Ceritanya kita sendiri juga nggak tahu ceritanya mau bagaimana. Yang penting mah berbuat baik, berbuat baik. Ibadah, memperbaiki diri. Dah itu. Betul. Kalau dibilang, oh ini apakah ini kriteria? Masing-masing orang punya kriteria. Yang terpenting tuh, mungkin sekarang saya udah tua ya. Jadi udah nggak lagi pada level saya ingin membuat diri saya menjadi kriteria gitu. Jadi sekarang mah udah gitu memperbaiki diri, gitu ya? Memperbaiki diri aja. Kalau Allah pertemukan, insya Allah. Allah nggak pertemukan, alhamdulillah juga. Karena itu semua pasti yang terbaik gitu. Jadi nggak makso gitu. Meninggalkan kisah Ruben Onsu yang berhasil temui keluarga yang tak pernah bertemu selama 42 tahun. Hingga momen hangat kebersamaannya dengan Desi Ratnasari yang bikin baper. Seperti apa kepedean LM demi ingin bertemu RK hingga ingin pamer badan yang sudah turun 10 kg pasca operasi potong lambung. Kembali hadir di sidang gugatan perdatanya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat RK di Pengadilan Negeri Bandung Rabu kemarin, penampilan LM lagi-lagi mencuri perhatian karena kondisinya yang tampak belum pulih sepenuhnya usai menjalani operasi bariatrik atau potong lambung di Penang, Malaysia pada tanggal 20 Mei lalu. Namun demi hadir di persidangan, mantan model majalah Dewasa itu rela menahan rasa sakit dan kembali bermake up demi tampil menor di hadapan RK yang sayangnya lagi tidak hadir. Hal ini membuat niatan LM untuk pamer bentuk tubuh barunya yang mengaku telah turun 10 kg gagal total. Lalu benarkah sidang berikutnya agenda mediasi yang mengharuskan keduanya hadir? Ya dong, kan ketahuan itu. Kamera-kamera kalian harus bagus. Harus rapi. Sebagai warga negara yang Indonesia yang baik ya harus ya. Udah itu aja. Aku masih sakit. Pemulihannya ya ini masih recovery, belum lepas jahitan lagi. Udah kesini. Ya sekarang juga bobotnya udah turun ya. Kelihatan nggak? Turun berapa tuh, Pak? Turun 10 kiloan. Lagi-lagi, RK tidak hadir membuat LM kecewa karena memang ia sangat menginginkan bertemu langsung dengan RK selaku tergugat. Dengan penuh kepedean, membuat LM kembali berancang-ancang
untuk memberikan kejutan kepada mantan orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu dengan bentuk tubuhnya yang diyakini akan jauh lebih slim dari saat ini, serta ingin salim dan mencium tangan sang mantan. Oh iya dong, kan setiap harinya Ada kejutan lagi lah ya. kan setiap harinya ini kan ada penurunan berat badan. Ya aku mau salim aja namanya sama yang lebih tua kan harus sopan. Salimnya gimana coba? Banyak akang apa kabar? Banyak akang apa kabar? Kenapa kemarin gak datang? Apa karena botak? Santai-santai aja. Pesan Pak RK dalam sidang ini apa? Mungkin ada pesannya nggak ke Abang? Yang nggak ada pesan lah. Yang penting pesannya menjalani sidang ini secara profesional dan baik aja. Yang juga tak kalah mengejutkan, beredar kabar jika Lisa Mariana diam-diam juga sudah dilaporkan oleh seorang wanita berinisial AA ke Polrestabes Surabaya terkait dugaan penipuan belanja online berupa pesanan piyama atau pakaian tidur yang tak kunjung dikirim. Sebelumnya, mantan model majalah dewasa ini juga telah dilaporkan terkait video asusila. Lantas, apa komentar kubu Lisa Mariana terkait mulai bermunculannya laporan polisi atas namanya? Santai aja. Soalnya di luar konteks kan, orang ini lagi mau ini kok buat anak kok jadi kemana-mana gitu loh. Ivan Gunawan berangkat haji, malah terkena flu dan akan bertemu dengan Ruben Onsu di Tanah Suci sampai bawa 15 baju selama 15 hari di Tanah Suci. Sementara itu, setelah dari Bandung, Jawa Barat, dari keseruan para pemain preman pensiun season 10 di lokasi berbeda yakni dari Tanah Suci, Ivan Gunawan justru sudah berangkat menuju Tanah Suci Rabu dini hari kemarin. Keberangkatan Igun ke Bandara Soekarno-Hatta bahkan diantar oleh rombongan khusus yang terdiri dari sang mama, sahabat, serta sejumlah karyawannya. Namun yang jadi sorotan, Igun mengaku sempat sakit flu sesaat sebelum berangkat, namun syukurnya sudah membaik karena digencar vitamin dan vaksin. Dan inilah detik-detik kedatangan rombongan Igun di Bandara Soekarno-Hatta. Nggak ada bagaimananya, selayaknya orang mau keluar negeri aja. Insya Allah, cuman bedanya sekarang banyak yang nganter pada heboh. Ya alhamdulillah, flightnya kurang lebih sekitar jam 12-an. Jadi sekarang mau ke titik kumpul dulu di dalam. Jadi haji yang mabrur. Udah. Menitip doa kan? Enggak nitip doa, doain semua mas sehat. Pilek-pileknya alhamdulillah ada hilang. Kemarin sempat beberapa hari istirahat. Ya aku bersyukur aja sih, kalau yang namanya mensyukuri nikmat Allah kan nggak pernah tahu seperti apa dan sejauh mana gitu. Aku sebisa mungkin di saat ingin beribadah, ya pastinya ibadahnya karena Allah, rezekinya ada ya berangkat gitu. Ya nggak nyangka lah, makanya setiap hari kita nggak boleh berhenti bersyukur, berdoa ya kan. Karena kalau Allah itu kan senang diminta. Ya setiap orang tua, selayaknya orang tua pasti bangga lah melihat anaknya beribadah ya gitu. Jadi insya Allah tahun depan kalau ada rezeki mama akan berangkat juga gitu, insya Allah. Berbeda dari jamaah haji pada umumnya, Igun justru tidak ingin repot-repot membawa makanan dari tanah air, lantaran ia ingin menikmati makanan-makanan khas Arab selama berada di Tanah Suci. Begitupun soal jumlah pakaian yang ia bawa, Igun sampai membawa 15 pasang baju, sehingga selalu ganti sesuai hari. Aku kebetulan bukan tipe yang bawa-bawa makanan, bukan tipe-tipe yang bawa abon, bawa rendang, bawa sambal, nggak gitu. Jadi aku berusaha menikmati makanan yang ada di sana aja, jadi nggak
nggak ada ribet-ribet harus bawa-bawa apa-apa gitu. Kopernya bawanya 2. Ya kalau ini kan kabin, karena nanti kan pas nyampe takutnya bagasi aku belum siap, nanti malah nggak bisa ganti baju, jadi bawa ada beberapa baju di koper sini. Saya yakin nggak semua orang seberuntung saya gitu, jadi saya dapat keberuntungan dari Allah, ya saya nikmatin aja. Gitu. Doa yang paling adalah mama harus sehat, aku sehat, usaha jalan. Karena kalau diusahakan kan menghidupi banyak orang. Dan tadi malam terlihat di media sosial miliknya, Igun sudah sampai di Tanah Suci. Ia pun mengucap syukur dan memperlihatkan isi kamar hotelnya yang mewah. Terlihat sudah tersedia makanan dan bahkan kue tart bergambar foto dirinya. Igun bahkan berharap ia tak sabar akan segera bertemu sahabatnya, Ruben, di Tanah Suci. Assalamualaikum. Masya Allah. Wah, banyak banget makanannya. Thank you so much. Aku nggak bisa bilang berangkat bareng Kak Ruben, insya Allah kita bisa ketemu di Mekah. Gitu. Kalau janjian ya kalau udah sampai di titiknya yang sama, ya insya Allah janjian. Gitu. Fokus ibadah aja karena memang 12-13 hari langsung balik lagi ke Indonesia.